Apa salah AA orang baik? Kenapa AA difitnah segitu kejam? Tapi polisi tetap tidak percaya kalau si Peggy lah yang pelaku utamanya. Nah sekarang saya tanya, kalau sampean saya bilang bersalah terus ibu sampean apa bilang anak saya bersalah? Pak betul anak saya bersalah nih anaknya. Enggak lah, mana ada orang tahu mau orang tua yang mau menjerumuskan anaknya. Menurut saya ini belum ada kejelasan ya Mas ya, karena bagaimanapun juga polisi yang akan menyampaikan siapa sih ini sebenarnya, benarkah dia DPO atau salah tangkap lagi. Sebetulnya mudah saja karena tinggal menyesuaikan dengan dokumen-dokumen atau identitas yang sebelumnya. Usai 8 tahun lamanya, aparat kepolisian akhirnya berhasil meringkus Peggy Perong, salah satu dari 3 DPO kasus meninggalnya Vina pada tanggal 21 Mei 2024 kemarin. Namun, penangkapan itu justru menjadi awal dari sebuah perdebatan panjang yang kini membanjiri seluruh jagat maya. Pasalnya, sebagian warganet justru mempertanyakan apakah sosok pemuda itu merupakan Peggy Perong sebenarnya atau justru orang yang berbeda. Apalagi ibunda dari pria yang diduga Peggy itu terus-menerus menyatakan kalau anaknya bukanlah sosok Peggy yang kini dalam pelarian. Ya, sengitnya perdebatan soal sosok Peggy yang kini telah merembet kemana-mana lantas memantik reaksi dari beberapa sosok ahli. Tak main-main, mantan Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi bahkan sampai buka suara. Ya, guna mengakhiri spekulasi liar, Komjen Ito Sumardi pun menegaskan kalau pihak kepolisian tidak akan sembarangan dan mengamankan seseorang begitu saja tanpa landasan bukti yang kuat. Lantas, seperti apa Hanifah Hasna menanggapi polemik ini dari kacamata kriminologi? Serta seperti apakah pula tangisan ibunda dari sosok yang telah diamankan itu? Pun yang perempuan yang bontot sampai nangis, dia nggak mau makan, nggak apa salah AA orang baik? Kenapa AA difitnah segitu kejam? Tapi polisi tetap tidak percaya kalau si Peggy lah yang pelaku utamanya. Sedangkan anak saya bersumpah, anak saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Karena anak saya, menurut di mata saya, baik dan jujur, walaupun anak saya jelek. Udah. Menurut saya ini belum ada kejelasan ya Mas ya, karena bagaimanapun juga polisi yang akan menyampaikan siapa sih ini sebenarnya, benarkah dia DPO atau salah tangkap lagi. Sebetulnya mudah saja karena tinggal menyesuaikan dengan dokumen-dokumen atau identitas yang sebelumnya. Wajar aja lah kalau orang yang tidak tahu itu mengatakan yang memang dia tidak ketahui apa yang sebenarnya. Tapi kan penyidik ya, dalam hal ini Polda Jawa Barat tidak sembarangan menangkap orang karena ada konsekuensi hukum kalau salah ya, dan itu terus terang aja kalau itu sampai salah tangkap itu akan menjadi masalah yang sangat besar khususnya untuk kredibilitas dan juga profesionalisme Polri ya. Jadi Polda itu mendasarkan kepada hasil daripada BAP yang pertama. Wajah orang bisa berubah, tapi identitas asli itu tidak mungkin. Makanya ditelusuri sejak dia melarikan diri sampai sejak dia ketangkap. Jadi wajah orang bisa saja kan namanya berubah ya. Saya juga 8 tahun yang lalu pasti tidak seperti sekarang kan. Nah, ditelusurilah sejak dia melarikan diri, kemana saja dia melarikannya, siapa yang menampung, apakah ada yang omnya, ada ayah kandungnya, dan lain sebagainya, sampai akhirnya disimpulkan bahwa orang itu adalah betul-betul Peggy alias Perong. Yang menjadi sulit itu karena sebelumnya kita tidak diberitahu dokumennya itu seperti apa, identitasnya seperti apa, fotonya seperti apa, alamat tetapnya di mana. Usianya berapa, tanggal lahirnya berapa, terus orang tuanya siapa, sidik jari mungkin yang ditemukan ketika terjadi pembunuhan itu. Ketika identitasnya itu sudah sama,
maka akan terjadi kesesuaian data antara pelaku yang sekarang sudah ditangkap dengan pelaku yang dianggap DPO waktu itu. Yang menjadi rumit adalah ketika ini tidak sama. Nah, padahal waktu itu ketika polisi menyebarkan selebaran ada DPO, itu juga tidak menyertakan foto. Nah, ini kan menimbulkan kegaduhan. Masyarakat menjadi bertanya-tanya seperti apakah ciri-cirinya. Sementara ciri-ciri yang sekarang ditangkap itu berbeda dengan foto yang sudah disampaikan. Ini yang membuat masyarakat menjadi semakin kacau dan menjadi tidak percaya terhadap institusi Polri yang melakukan penangkapan terhadap kasus ini. Bahkan banyak sekali masyarakat merasa bahwa apakah dengan tidak disertakan foto itu sebetulnya untuk mempermudah polisi sendiri dalam melakukan penangkapan, asal penangkapan gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus anak saya lagi berpesan, "Mak, jikalau nanti malam mama pulang, kalau saya tidak ada umur, saya minta maaf. Saya rela dan ikhlas, Mak, jadi tumbal anak orang yang berpangkat. Saya nggak apa-apa mati syahid. Saya nanggung dosa orang yang punya. Saya orang nggak punya, nggak apa-apa. Kalau itu semua tuduhan dijatuhkan kepada saya." Nah, sekarang saya tanya, kalau sampean saya bilang bersalah, terus ibu sampean apa bilang anak saya bersalah? Pak, betul anak saya bersalah nih anaknya. Enggak lah, mana ada orang orang tua yang mau menjerumuskan anaknya. Jadi menurut saya boleh-boleh saja, tapi kan nanti bukti hasil penyidikan dari kepolisian akan membuktikan bahwa dia bersalah atau tidak. Ya, kita pun tentunya nggak mau sembarangan untuk Polri tidak mau sembarangan untuk menetapkan orang bersalah atau tidak. Konsekuensinya berat itu. Di sisi lain, tangisan sang ibunda bukanlah satu-satunya faktor yang membuat warganet bertanya-tanya tentang sosok Peggy. Pasalnya, warganet pun ikut menginvestigasi dengan membanding-bandingkan potret Peggy yang telah ditangkap dengan potret Peggy dalam pelarian. Seperti diketahui, potret sosok Peggy dalang dibalik tewasnya Vina memang telah tersebar luas di media sosial. Sebelumnya, perdebatan ini pun telah ditanggapi pula oleh Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Di mana kala itu pengacara kondang yang terkenal dengan gaya perlentenya itu mendesak pihak kepolisian untuk segera melakukan rilis penangkapan. Lantas, seperti apa reaksi keluarga almarhumah Vina atas ditangkapnya Peggy Peron? Ya, mereka intinya tetap menyerahkan seluruhnya kepada kepolisian untuk mengungkap fakta-fakta. Dan mereka juga tidak berharap jangan sampai apa yang saat ini sudah dilakukan penangkapan, jangan sampai salah tangkap juga dengan dugaan-dugaan tersebut. Mereka ingin benar-benar memastikan bahwa yang ditangkap saat ini adalah benar-benar orang yang bersalah. Kalau memang Polda Jabar meyakini si Peggy yang tertangkap ini adalah pelaku, ya tentunya jangan lama lagi untuk merilis supaya tidak blunder kemana-mana, supaya tidak menimbulkan asumsi-asumsi yang tidak baik di tengah masyarakat. Ya segeralah untuk menyampaikan di hadapan masyarakat, itu lakukan rilis seperti yang Pak Hotman sampaikan juga kan ya. Ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Peron. Untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Kita mengenal alat bukti yang ada sesuai dengan pasal 184 KUHP bahwa ada keterangan saksi, keterangan ahli, ya, keterangan tersangka sendiri, kemudian surat dan petunjuk. Itu harus terpenuhi. Sehingga kami minta teman-teman bersabar. Kami dalam pendalaman ini tentu akan memenuhi alat bukti yang ada dan barang bukti yang telah kami dapatkan. Banyak netizen senang setelah salah satu dari DPO kasus ini telah tertangkap, yaitu Peggy atau Peron. Namun belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di Instagramnya Hotman Paris yang menanyakan apakah itu asli Peggy atau Peron atau apa.
banyak yang mempertanyakan seolah-olah bukan itu pelakunya, tapi seolah-olah dibuat. Kalau itu kan kita belum bisa memastikan ya, karena kan ini sedang tahapan proses pemeriksaan, penyelidikan, kan begitu. Kita hanya menunggu dulu dari teman-teman Polda Jabar, dan kita juga belum bisa menghubungi secara langsung karena kita juga tidak mau mengganggu konsentrasi dari teman-teman itu ya. Ya mereka intinya tetap menyerahkan seluruhnya kepada kepolisian untuk mengungkap fakta-fakta. Dan mereka juga tidak berharap jangan sampai apa yang saat ini sudah dilakukan penangkapan, jangan sampai salah tangkap juga dengan dugaan-dugaan tersebut. Mereka ingin benar-benar memastikan bahwa yang ditangkap saat ini adalah benar-benar orang yang bersalah. Karena sifatnya penyidikan, maka mohon maaf nanti belum bisa kita sampaikan. Tentunya perkembangan-perkembangan ketika sudah dianggap dapat disampaikan ke publik, nantinya yang membidangi daripada kehumasan tentu akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Masyarakat tidak mengerti bagaimana beratnya tugas seorang anggota penyidik. Penyidik itu satu hari bisa 3, 4, 5 kasus yang harus ditangani. Kadang-kadang dia harus memisahkan pemikirannya di kasus ini ganti dengan pemikiran di sini. Sampai mungkin kadang-kadang banyak yang penyidik-penyidik mengalami masalah psikologi ya. Termasuk saya ngalami dulu kan. Saya 18 tahun di reserse dulu. Bisa-bisa saya, waduh. Tapi ya itulah, bagaimanapun pengorbanan teman-teman itu menurut saya dari manajemen penyidikan untuk kasus ini itu sudah optimal. Dia sudah bisa menangkap pelaku. Dia sudah bisa memberikan bukti-bukti yang bisa dipercaya ya. Dia juga bisa membuat resume kasus kejahatannya. Bukan tanpa sebab, kecurigaan yang kini muncul di masyarakat sejatinya bermula dari pengakuan mengejutkan pria bernama Saka Tatal. Ia seperti diketahui, Saka merupakan salah satu terdakwa kasus Vina yang kini telah bebas dari hukuman penjara. Bagaimana tidak, dalam beberapa kali kesempatan, Saka Tatal selalu memproklamirkan diri bahwa ia merupakan korban salah tangkap dan dipaksa untuk mengakui semua perbuatan yang tidak pernah ia lakukan sama sekali. Hal itu sontak memantik reaksi beragam dari masyarakat, mulai dari pihak yang membantah tegas ucapannya, hingga yang ikut mempertanyakan kembali semua misteri di balik kasus ini. Mendengar hal itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang juga ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina lantas memberikan pesan tegas kepada Saka. Lantas, seperti apa pesan yang ditujukan Hotman kepada Saka Tatal? Kasus Vina Cirebon, pengacara Saga teriak-teriak di TV mengatakan bahwa Saga tidak bersalah. Begitu dia teriak aja itu seolah-olah sebagai pengacara pemberani. Kalau memang Anda pemberani, dan kalau Anda memang sudah benar-benar melindungi klien Anda, dan kalau memang Saga itu tidak bersalah, kita pun sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina juga ikut prihatin karena kita tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum. Cuma saya perlu bukti. Satu, waktu di persidangan di pengadilan negeri, apakah Anda teriak-teriak menyatakan Saga tidak bersalah? Yang kedua, apakah Anda bertanya kepada 7 terdakwa lain, apakah mereka tahu Saga terlibat? Ada nggak berita acaranya? Yang ketiga, apakah Anda telah melakukan upaya hukum maksimum sampai PK? Ingat kasus Sengkon dan Karta yang 2 kenalan di penjara, 1 dihukum karena ternyata yang adalah kenalannya ini. Itulah akhirnya lahirlah upaya hukum PK. Kalau memang tidak bersalah, ayo buktikan, kita juga akan dukung. Saya sebetulnya nggak mau bicara. Kemudian tiba-tiba saya dapat telepon dari Jakarta, dari diskursus. Ternyata itu ada salah satu teman, mungkin dia tahu apa yang terjadi dulu. Saya pernah
mengungkapkan fakta, tapi kan tidak terekspos secara jelas. Kemudian siapa? Ibu mau nggak diundang ke sana? Itu setelah teman-teman dari Cirebon ngedesakan. Saya, siapa pembicaranya? Pak Reza. Oke, saya mau. Akhirnya saya berangkat. Kenapa saat itu Saka Tatal dan kuasa hukumnya tidak melakukan upaya hukum? Yaitu adalah apa? Pra-peradilan saat masih dalam proses di kepolisian. Dan itu tidak dilakukan. Jangan sampai menggiring opini ke sini, merusak lagi fokus teman-teman di kepolisian untuk fokus mencari 3 orang DPO tersebut. Karena sudah tidak ada gunanya lagi. Mau PK sekalipun, saat ini kan Saka Tatal sudah menjalani masa hukum dan sudah selesai. Begitu. Ya kalau memang kuasa hukumnya merasa bahwa kliennya tidak bersalah, ya lakukan upaya hukum. Kalau memang punya bukti yang kuat perihal salah tangkap, laporkan. Sebetulnya dulu itu udah saya omongin. 2016, 2007 udah saya omongin. Cuman hanya terbatas pada media-media lokal. Dan saya juga nggak ngerti. Makanya kemarin ketika masalah ini terkuak dengan fakta-fakta yang saya miliki, ada wartawan yang sampai nangis. Mohon maaf Bu, dulu kami hanya memblow up masalah ini sebenarnya seolah-olah masalah besarnya geng motor. Jawabannya sangat lucu ya. Logikanya kalau maling aku penjara penuh aja. Jadi keluarga tetap meyakini keterangan dia itu bohong gitu berarti karena memang di dalam BAP yang kita pelajari, yang kita masih baru baca itu dari 5 orang tersangka itu ada menyebutkan nama si Saka gitu. Dan dari beberapa bukti foto-foto yang diberikan oleh informasi-informasi yang masuk ke kami itu memang ada foto geng antara pelaku-pelaku dan almarhum dan juga si Saka. Jadi memang ada bukti. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.